Isu kepemilikan dalam konsolidasi bisnis adalah masalah yang muncul ketika dua atau lebih entitas bisnis bergabung dan terdapat pertanyaan tentang bagaimana kepemilikan saham atau kendali dalam entitas gabungan akan diatur. Beberapa isu utama yang sering muncul dalam konteks ini adalah tanda pagar 1, distribusi saham dan hak suara proporsi kepemilikan menentukan bagaimana saham akan didistribusikan di antara pemegang saham dari masing-masing perusahaan yang bergabung. Ini mencakup penentuan rasio pertukaran saham. Hak suara mengatur hak suara dalam entitas gabungan, terutama jika salah satu pihak menginginkan kendali yang lebih besar. Tanda pagar 2, kepentingan minoritas perlindungan kepentingan minoritas mengatasi bagaimana kepentingan pemegang saham minoritas akan dilindungi dalam entitas yang baru dibentuk. Hak minoritas memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak yang memadai untuk mempengaruhi keputusan perusahaan yang signifikan. Tanda pagar 3, struktur manajemen dan dewan direksi komposisi dewan direksi menentukan bagaimana dewan direksi baru akan dibentuk, termasuk representasi dari kedua perusahaan. Pengaruh manajemen mengatur posisi manajemen kunci dalam entitas gabungan dan bagaimana keputusan strategis akan diambil. Tanda pagar 4, goodwill dan penilaian aset penentuan goodwill menghitung goodwill yang muncul dari selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi. Penilaian aset dan kewajiban menentukan bagaimana aset dan kewajiban akan dinilai dan dicatat dalam laporan keuangan entitas gabungan. Tanda pagar 5, regulasi dan kepatuhan persetujuan regulator memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk konsolidasi bisnis, termasuk persetujuan dari otoritas antitrust dan pasar modal. Transparansi menjamin bahwa proses konsolidasi dilakukan dengan transparansi penuh dan informasi yang memadai disampaikan kepada semua pemangku kepentingan. Tanda pagar 6, kompensasi dan insentif paket kompensasi menyusun paket kompensasi yang adil untuk eksekutif dan karyawan dari kedua perusahaan. Program insentif merancang program insentif yang mendorong keberhasilan jangka panjang entitas gabungan. Tanda pagar 7, cultural integration integrasi budaya mengatasi perbedaan budaya perusahaan dan menciptakan satu budaya kerja yang kohesif. Pengelolaan konflik mencegah dan mengelola potensi konflik yang muncul akibat perbedaan budaya organisasi. Tanda pagar 8, komunikasi dengan pemangku kepentingan komunikasi efektif menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan tujuan, manfaat, dan dampak konsolidasi kepada pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Transisi yang lancar mengelola proses transisi dengan memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam entitas yang baru dibentuk. Mengatasi isu-isu ini memerlukan perencanaan yang cermat dan kerjasama yang erat antara semua pihak yang terlibat. Kunci keberhasilan dalam konsolidasi bisnis adalah transparansi, komunikasi yang efektif, dan penanganan kepentingan semua pemangku kepentingan dengan adil.